Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Budiana dalam pelajaran teks eksplanasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya apa, strukturnya apa, kemudian kaidah kebahasaannya apa. Kalian semangat menyimak supaya bisa memperoleh hasil yang baik nanti setelah akhir pembelajaran. Kita akan belajar pengertian teks eksplanasi yang sering kalian dengarkan. Biasanya dia berhubungan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi itu apa? Yaitu adalah teks yang menjelaskan terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial serta bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial terjadi. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena alam terjadi. Nah, simak seluruhnya supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan pada akhir pembelajaran. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri teks eksplanasi supaya kita bisa membedakan dengan teks yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ciri-cirinya apa? Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Itu strukturnya. Yang kedua, teks eksplanasi itu memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta, yaitu tentang fenomena alam dan fenomena sosial sesuai dengan fakta dan data. Lalu, ciri yang berikutnya adalah memuat informasi yang bersifat keilmuan. Artinya, bukan informasi yang biasa, tetapi informasi yang bersifat keilmuan. Yang terakhir adalah menjelaskan suatu kondisi atau fenomena bisa terjadi dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Kita lanjutkan kepada struktur teks eksplanasi. Apa saja strukturnya? Terdiri dari 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Maksudnya lebih khusus di sini apakah fenomena alam atau fenomena sosial. Lalu setelah ada identifikasi fenomena, maka ada penggambaran rangkaian kejadian. Di sini akan memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Lalu, yang ketiga adalah ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, kalau mau lebih khusus lagi, identifikasi fenomena meliputi apa saja? Adalah meliputi latar belakang kejadian, mengapa sebuah fenomena terjadi. Kemudian, proses kejadian meliputi kronologis atau urutan peristiwanya, lalu kausalitas atau sebab akibat mengapa fenomena tersebut terjadi. Lalu, struktur yang ulasan adalah mengomentari atau memberikan pendapat terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Ini adalah struktur teks eksplanasi. Agak sama dengan beberapa struktur teks yang lain, tetapi ada beberapa sedikit perbedaan. Lalu kita akan belajar kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti teks yang lain, pada umumnya kaidah kebahasaannya banyak yang sama. Nah, dalam teks eksplanasi, kaidah kebahasaan yang sering muncul adalah teks eksplanasi tersebut menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu sangat banyak. Ada konjungsi antar kalimat pertentangan, konjungsi antar kalimat waktu, konjungsi antar kalimat penambahan, konjungsi antar kalimat keadaan, dan yang lain sebagainya. Nanti akan dipelajari secara khusus. Lalu ada kaidah kebahasaan yang menggunakan kata ganti. Kata ganti sudah sering kita pelajari dalam teks sebelumnya. Lalu
menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik atau tema yang dibahas. Lalu menggunakan kata keterangan waktu atau kronologi peristiwa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun sebuah teks eksplanasi? Ada beberapa langkah-langkahnya, karena nanti di akhir dari pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menyusun sebuah teks eksplanasi. Apakah itu fenomena alam atau fenomena sosial? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita menentukan topik atau tema yang akan kita susun. Apakah itu tentang fenomena alam, misalnya tentang banjir, atau tentang gunung berapi, atau yang lain, atau tentang fenomena sosial, misalnya demonstrasi, pengangguran yang semakin banyak, dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan topik atau tema, maka kita menentukan tujuan penulisannya. Setelah itu, kita mengumpulkan data dari berbagai sumber supaya topik yang kita bahas itu atau yang kita tulis itu bisa kita kembangkan. Kemudian kita menyusun kerangka, lalu kerangka yang kita susun kita kembangkan menjadi sebuah karangan eksplanasi atau teks eksplanasi sesuai tadi dengan topik atau tema yang telah kita pilih. Kemudian kita akan menyimpulkan dengan cara membuat tugas apa yang sudah kalian pelajari. Di slide sebelumnya ada teks eksplanasi. Nah, yang perlu kalian kerjakan adalah tuliskan struktur teks eksplanasi itu
Kemudian tuliskan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi tersebut dan tuliskan pula informasi-informasi apa saja yang kamu dapat dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan petunjuk dan keterangan tugas yang telah dituliskan di samping slide-nya. Itulah bagian dari teks eksplanasi sebagai pembelajaran kita pada minggu ini. Silakan dipelajari kembali, dan jika ada hal yang kurang paham boleh ditanyakan atau boleh dicari dari sumber informasi yang lain. Selamat belajar dan masih tetap semangat. Selamat pagi.